Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, sebab hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan luar biasa. Bahkan semalam Engkau sudah memberikan kami istirahat yang terbaik. Bapa di sorga, pimpin kami di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga kami diberikan hikmat, bahkan diberikan kekuatan untuk melakukan segala kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Apa kabar semua? Semoga Anda dan keluarga semuanya baik dan masih setia dalam pengharapan kepada Tuhan. Jadi pada hari ini saya mempunyai kerinduan untuk berkongsi firman Tuhan dengan saudara dan saudari yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam sebuah tajuk Love Your Neighbor. Ya, Love Your Neighbor. Dan secara khususnya kita akan membicarakan tentang satu bahagian di dalam perenggan yang terangkum dalam sebuah subtopik yang ataupun subtema yang besar, itu penghakiman yang terakhir. Kita akan membaca di dalam Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Dalam Matius 25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang yang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami beri Engkau minuman? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku."
Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara dan saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Begitulah pembacaan yang kita ambil di dalam Injil Matius, bab yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Nah, hari ini kita akan merenung teks Alkitab yang kita sudah baca dan dengar bersama sebentar tadi. Teks di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46 ini secara umumnya menyampaikan message tentang penghakiman yang terakhir. Ya, tentang penghakiman yang terakhir. Kalau kita menyelidiki, ataupun kalau kita ada kesempatan untuk menyelidiki Injil Matius ini, kira-kira ada lebih kurang 5 peristiwa penting yang ditulis oleh Rasul Paulus. Yang ditulis oleh Rasul Matius, bukan Rasul Paulus. Rasul Matius kepada kita. Antaranya ialah yang pertama, khotbah di bukit. Yang kedua, tata cara ataupun peraturan ataupun disiplin bagaimana para rasul memainkan peranan mereka sebagai rasul. Perumpamaan tentang kerajaan Allah, apa maksud sebenar ataupun maksud sebenar mengikuti Yesus, dan akhir zaman dan kedatangan yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua. Mari kita menyelidiki apakah perkara-perkara yang penting yang kita dapat pelajari di dalam pembacaan sebentar tadi. Di dalam ayat yang ke-32, pembacaan kita sebentar tadi, Tuhan memisahkan manusia seperti memisahkan domba dari kambing. Ayat yang ke-34 dikatakan di sana ada pemisahan di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Di sebelah kanan ini diberkati dan menikmati pemerintahan Allah. Tetapi di sebelah kiri pula, pergi dari sini. Dikutuk Allah, dan api yang tidak terpadamkan adalah bahagian bagi mereka yang ditempatkan di sebelah kiri. Nah, maksudnya, ataupun apakah maksud yang kita dapat tangkap di dalam ayat ke-32, 34, dan juga ayat yang ke-41 ini? Maksudnya, orang yang melakukan kehendak Allah di sebelah kanan dan yang tidak melakukan kehendak Allah itu adalah di sebelah kiri. Ya. Jadi sekarang kita akan berhadapan dengan pertanyaan. Kita pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan? Kalau Anda memilih di sebelah kiri, seperti yang tercatat dalam ayat 42 sampai 43, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku dahaga, kamu tidak memberi aku minum. Aku seorang asing, kamu tidak menyambut aku ke dalam rumah kamu.
Aku tidak berpakaian, kamu tidak memberi aku pakaian. Aku jatuh sakit dan dipenjarakan, kamu tidak melawat aku. Perhatikan baik-baik, saudara dan saudari yang kekasih dalam Tuhan. Perkataan aku di sini ditulis dengan mulanya huruf besar. Jadi biasanya kalau huruf besar itu aku dia merujuk kepada aku yang berbicara adalah Yesus. Ya. Kalau Anda memilih di sebelah kanan yang tercatat di dalam ayat 35 sampai 36, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku dahaga, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, tetapi kamu menyambut aku ke dalam rumah kamu. Ketika aku tidak berpakaian, kamu memberikan aku pakaian. Aku jatuh sakit, kamu merawat aku. Aku dipenjarakan, kamu melawat aku. Saudara dan saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita perhatikan dan renung baik-baik apa yang tercatat di dalam ayat yang ke-45. Ketahuilah bahwa pada waktu kamu tidak mau menolong salah seorang yang hina, kamu tidak mau menolong aku. Saya ulang buat untuk saudara dan saudari, ketahuilah bahwa pada waktu kamu tidak mau menolong salah seorang yang hina, kamu tidak mau menolong aku. Siapa seorang yang hina pada hari ini? Ya, siapa? Siapa mereka? Kita melihat di kampung. Tidak semua orang yang bernasib baik. Ada yang hidup dalam keadaan yang serba kekurangan ataupun miskin. Mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit yang sangat dahsyat. Mungkin mereka itu ialah seorang ibu tunggal, seorang yang tidak mempunyai makanan, pakaian, tidak mempunyai kebun, tidak mempunyai cukup pendapatan. Mungkin dalam konteks hari ini, mereka ini boleh saja tergolong sebagai seorang yang hina. Dan apa yang Yesus katakan, pada waktu kamu tidak mau menolong salah seorang yang hina, kamu tidak mau menolong aku. Perhatikan baik-baik dalam ayat tersebut. Aku adalah huruf besar dan merujuk kepada Yesus. Tidak menolong seorang yang hina, maksud dia tidak bersekutu dengan Yesus, tidak berpihak kepada Yesus. Saudara dan saudari, saya ingin berfungsi kepada saudara dan saudari tentang integral mission. Apa maksud integral mission? Integral mission adalah misi yang menyeluruh. Misi yang menyeluruh yang merangkumi aspek pembangunan dari segi kerohanian, keperluan fisikal, dan juga sosial manusia. Ya. Jadi, di dalam kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak hanya menumpukan kepada aspek yang berkaitan dengan rohani saja, tetapi kita harus melihatnya secara integral mission, secara menyeluruh, misi yang menyeluruh, yang merangkumi aspek rohani, keperluan fisikal, dan juga sosial manusia. Ya. Jadi, kita harus melihat kembali gereja kita. Gereja sepatutnya tidak hanya menumpukan kepada aspek perkembangan rohani saja, tetapi juga harus melihat apakah keperluan
yang harus diperkasakan kepada jemaat ataupun masyarakat dari segi keperluan kebajikan mereka, dari segi keperluan fisikal ataupun jasmani mereka, dan juga apakah keperluan masyarakat ataupun sosial. Saya membawa saudara dan saudari untuk merenung di dalam Markus 12 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Ini ialah hukum yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini menjelaskan bahwa hukum kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia adalah satu-satunya hukum yang sangat penting, yang paling penting. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada hukum ini. Jadi maksud dia, kita harus ada kedekatan dengan Tuhan. Ataupun dalam kata yang lain, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Dan mengasihi Tuhan Allah kita tidak dapat dipisahkan dengan kita mengasihi ataupun saling mengasihi dengan sesama. Apabila kita katakan diri kita mengasihi Tuhan, kita harus tidak pisahkan hidup kita untuk mengasihi orang lain. Iya, jangan sampai kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita, tetapi kita hilang kasih terhadap sesama. Itu sesuatu yang menjadi masalah. Kalau kita katakan kita mengasihi Allah, tetapi kita kurang berbagi kasih dengan sesama, itu sudah menyimpang. Itu sudah tidak sehaluan dengan hukum yang terutama, yang dikatakan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Iya. Sebagai renungan kita bersama pada hari ini, bagaimana gereja dapat terlibat dalam membela golongan yang terabai dan miskin? Bagaimana gereja dan juga jemaat dapat terlibat dalam membela golongan yang terabai dan miskin? Yang kedua, apakah sumber yang gereja ataupun jemaat yang boleh sumbangkan kepada golongan yang terabai ataupun yang tertindas ataupun yang miskin? Mari kita renungkan bersama perkara ini. Lebih-lebih lagi pada musim ini, pada ketika ini, kita berhadapan dengan satu situasi yang agak mencabar, yaitu COVID-19. Saya yakin dan percaya ada ramai yang tidak berkemampuan untuk menyara kehidupan mereka, menyara keluarga mereka. Dan sekarang apakah bahagian gereja, apakah bahagian jemaat yang dapat mainkan peranan untuk mereka yang terabai, mereka yang miskin? Bukan saja di musim COVID-19 ini, kita merenungkan firman Tuhan ini, tetapi mari kita terus merenung firman Tuhan ini dalam konteks di mana kita harus saling memperhatikan sesama. Sebagai kesimpulannya di dalam Galatia 6, 9, dan 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Iya, selagi ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Karena apabila waktunya kita sudah tidak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat kepada banyak orang.
Semoga apa yang kita lakukan kepada diri kita, kepada keluarga kita, maupun kepada masyarakat yang terabai, masyarakat yang tertindas, masyarakat yang miskin. Kita sudah menjadi alat yang berguna. Kita sudah mengambil bahagian untuk kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan terus setia bersama di dalam naungan Tuhan sepanjang tempo perintah kawalan pergerakan ini. Inilah masanya kita merenung dan mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendengar apakah yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat dan respon. Tuhan memberkati sampai kita bertemu kembali. Amin.